إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para ustadz yang kami hormati, yang kami muliakan. Sudah menjadi ciri khas orang-orang saleh. Sudah menjadi ciri khas para nabi, para rasul. Mereka selalu berdoa kepada Allah minta diberi anak yang menggembirakan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah saya anak dan istri yang menggembirakan saya, yang menyejukkan hati saya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau dianugerahi 2 anak dan 2 istri. Yang keduanya menggembirakan semua, yang keduanya menjadi tokoh legenda dalam Islam semuanya. Istri yang pertama namanya Sayyidah Sarah, seorang wanita yang begitu hebat, seorang wanita yang begitu cantik. Kata para mufassir, keturunan Hawa yang paling cantik di atas muka bumi ini adalah Sayyidah Sarah. Saking jernihnya kulitnya Sarah, sampai kalau beliau minum air, itu aliran air tampak dari luar. Saking putihnya kulitnya Sarah, maka orang-orang bisa menanda kalau malam. Karena kalau jalan seperti ada lampu yang berjalan di lorong-lorong Syam sana. Ini dari mana perempuan ini? Ini dari berkat doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istri yang kedua namanya Siti Hajar. Ini juga begitu hebat. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka semua mengenang pengorbanan Hajar ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kalau kita ke Mekah, hari-hari jutaan manusia lari dari Safa Marwa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Lari laki-laki, perempuan, anak-anak, raja, rakyat, tua, muda, semua mengenang dari istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dalam kitab Araisul Majalis karangan
Al-Imam Ats-Tsa'labi itu diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka iblis laknatullah alaih ini bingung. Ini kalau sampai Ibrahim berhasil menunaikan perintah Allah, maka nanti derajat dia akan begitu tinggi, derajat dia akan begitu naik, sehingga tidak ada satupun orang yang mampu menggoda Ibrahim lagi. Maka bagaimana kita musyawarahkan, jangan sampai Ibrahim berhasil menunaikan perintah Allah ini. Maka diadakanlah musyawarah antara iblis dan setan-setan dan jin-jin kafir dalam misi menggagalkan perintah Allah supaya tidak dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika mereka musyawarah, bagaimana ini? Kalau kita goda Ibrahim terlalu berat. Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, khalilullah, bahkan dia ini adalah ulul azmi minar rusul, seorang nabi yang derajatnya tertinggi di bawah Rasulullah, yang tinggalnya di langit nomor 7. Susah ini. Ismail pun susah karena dia calon nabi. Kita goda istrinya saja, namanya Hajar. Ini namanya perempuan itu lebih mudah digoda dibanding laki-laki. Karena hati mereka itu riqqatun kariqqatin nisa. Hati mereka itu lembut sekali, mudah menangis, mudah tertawa, mudah cinta, mudah benci. Itu namanya perempuan. Maka diutuslah utusan iblis itu untuk datang kepada Sayyidah Hajar. Datang iblis ke rumahnya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya ada, Bu, Ibrahim. Oh, ayahnya sedang pergi, nggak ada. Sedang pergi dengan Ismail. Dia membawa tali dan membawa pisau. Biasanya kalau membawa tali dan membawa pisau, itu dia pergi menuju ke Mina untuk mencari kayu bakar. Maka iblis mengatakan, Bu, tidak, Ibrahim tidak mencari kayu bakar. Ibrahim itu ke Mina untuk menyembelih anak kesayangan ibu, namanya Ismail. Maka Sayyidah Hajar ini berubah, wajahnya pucat, merah. Tidak mungkin. Ibrahim itu sangat cinta dengan Ismail. Ismail itu anak yang dia idamkan, yang dia tunggu-tunggu, yang anak hasil doa. Jadi Nabi Ibrahim itu doa minta anak Ismail itu sejak dia masih bujang. Sejak dia masih anak-anak seperti ini selalu doa, Rabbi habli minas salihin. Itu doa perjalanan ketika beliau berdakwah kepada Namrud, sudah selalu doa itu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya minta anak yang soleh. Itu doanya sejak masih muda. Ditunggu-tunggu punya anak Ismail. Masa sudah punya anak Ismail disembelih? Tidak mungkin. Maka iblis mengatakan, Bu, ini saya mendengar langsung dari langit bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka apa tanggapan Siti Hajar? Langsung berubah wajahnya, tersenyum langsung. Apa? Perintah Allah. Kalau perintah Allah biarkan, sudahlah. Biar dia mengerjakan perintah Allah. Ibrahim itu milik Allah, Ismail itu milik Allah, saya milik Allah. Allah perintahkan untuk disembelih, biarkan disembelih. Kalau sudah perintah Allah, jangan ditanya lagi. Kalau sudah perintah Allah, jangan ditanya lagi. Sudah perintah Allah, kenapa? Jangan tanya kenapa, sudah dia dikerjakan. Perintah Allah ditanya gimana itu bagaimana dia itu. Maka langsung diusir iblisnya. Maka iblis tadi sudah mundur. Aduh, ini ternyata perempuannya tidak sama dengan perempuan lain ini. Ini istrinya tidak sama dengan istri lain. Ini istri hasil doa ini. Akhirnya iblis berusaha untuk menggoda anaknya namanya Ismail.
Nabi Ibrahim jalannya di depan, Ismail di belakangnya. Dipanggil, Ismail, ada apa? Kamu mau kemana? Saya mau pergi sama ayah untuk mencari kayu bakar. Maka iblis mengatakan, Ismail, saya ini sayang dengan kamu. Saya bocorkan berita penting. Kamu mau disembelih oleh ayahmu. Maka Nabi Ismail langsung berubah. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin. Salah saya apa? Kenapa ayah menyembelih saya? Salah saya apa? Semua perintahnya saya kerjakan, semua ilmunya saya sampaikan, semua ibadah saya kerjakan. Kenapa saya dibunuh itu salahnya apa? Maka iblis mengatakan, karena Allah perintahkan ayah kamu untuk menyembelih kamu. Maka langsung Nabi Ismail itu berubah wajahnya. Apa? Perintah Allah. Kalau perintah Allah akan saya nikmati. Masya Allah. Ibunya seperti itu, anaknya seperti itu. Jawabannya sama. Kalau sudah sampai perintah Allah, sudah hilangkan semua pertanyaan. Kalau sudah datang adzan Allahu Akbar, hilangkan semua kesibukan. Sudah urusan toko, urusan anak, urusan bisnis tinggalkan. Ini perintah Allah, datang ke masjid. Maka akhirnya iblis itu mundur. Gimana ini, sudah anaknya gagal, istrinya gagal, sudah nggak usah goda Ibrahim. Ibrahim terlalu tinggi derajatnya, susah digoda. Maka oleh iblis ditarhib itu, dikasih penjelasan, pencerahan. Hei para setan, jangan kalian putus asa dalam menggoda siapapun. Selagi nyawa orang itu masih ada dalam jasadnya, dia masih bisa tersesat, siapapun saja. Makanya ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal mau meninggal, pemilik mazhab Ahmad mau meninggal, maka iblis datang. Wahai Imam Ahmad, saya iblis gagal menggoda kamu, kamu lulus betul dalam godaan ini, masuk surga kamu. Maka Imam Ahmad mengatakan, tidak, saya belum bisa merasa lulus sebelum saya menginjakkan kaki saya di surga Firdaus. Jadi sebelum orang menginjakkan kaki di surga masih mungkin tergoda. Bahkan dalam kitab Minhajul Abidin itu iblis berjumpa dengan Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Ketemu Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya bertanya, iblis, kamu pernah enggak bisa menggoda saya? Pernah? Oh. Jadi iblis itu pernah bisa menggoda Nabi Yahya. Kapan? Suatu ketika Tuhan itu makan. Maka saya datang, hai Nabi Yahya, tambahi makannya. Ditambah makan lagi. Kurang, tambah lagi. Tambah lagi. Sampai akhirnya kekenyangan. Ketika Tuhan kekenyangan, waktu tahajud terasa berat tahajudnya. Jadi iblis itu gak pernah putus asa untuk menggoda Nabi Yahya, menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Imam Ahmad. Gak pernah putus asa, apalagi menggoda kita. Sudahlah. Akhirnya iblis datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim, ada apa iblis? Saya dengar kamu mimpi menyembelih anak kamu ya. Kemudian kamu takwili mimpi kamu tafsiri bahwasanya itu adalah perintah Allah. Iya? Kenapa memang? Yang datang dalam mimpi kamu itu adalah saya. Saya datang ke dalam mimpi kamu supaya kamu kira itu adalah perintah Allah, sehingga kamu akan membunuh anak kamu. Ketika kamu bunuh anak kamu yang tidak berdosa, Allah akan murka pada kamu, dicabut kenabian kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iblis, kalau kamu pengen menggoda, jangan menggoda saya, salah orang kamu tuh. Oh, saya ini seorang nabi, seorang rasul, Khalilullah. Pergi sana, ambil batu, dilempar, kabur, datang lagi. Sudah dilempar, datang lagi, sampai jadilah jamarat ula, wusta, aqobah. Masya Allah, iblis itu pantang menyerah betul. Sampai di Mina, Nabi Ismail itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim.
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya ini kok mimpi nyembelih kamu ya? Wah. Kalau ada anak dibilang gitu gimana? Sama ayahnya. Nah, saya kok mimpi nyembelih kamu. Kira-kira tafsir mimpinya bagaimana, nak? Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ini perintah Allah, kamu harus taat, kalau nggak taat masuk neraka. Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan, nah saya kok ngimpi nyembelih kamu, kira-kira tafsirnya apa ya? Maka anaknya tidak kalah pintar dengan ayahnya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, nggak usah basa-basi lagi. Sudahlah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Engkau akan menemukan saya insyaallah termasuk golongannya orang-orang yang sabar. Maka ketika mau disembelih, Nabi Ismail itu meminta ada 3 permintaan. Ayah, disembelih itu kan sakit. Disembelih itu sakit apa enggak? Sakit. Ayam disembelih aja sakit, apalagi manusia. Maka saya khawatir ketika engkau sembelih saya akan meronta-ronta, kesakitan berguncang-guncang. Kalau saya bergetar meronta-ronta, saya khawatir itu akan mengurangi pahala saya. Karena seakan-akan saya tidak rela, tidak ridho, tidak nikmat dengan perintah Allah. Maka saya minta kepada engkau, ikat tubuh saya sekencang-kencangnya, talilah sekuat-kuatnya, sehingga saya tidak bisa bergerak lagi, sehingga pahala saya utuh, tidak berkurang sedikit pun. Nah, bagaimana? Maka betul diikat anaknya seperti ayam itu, seperti kambing itu, diikat kakinya, diikat tangannya, diikat. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, maka ayahnya mengatakan, ya itu lengan bajunya ditekuk, dilipat. Kenapa nak? Kalau tidak dilipat, nanti darahnya terkena baju. Kalau darahnya terkena baju, ketika pulang, ibu saya melihat darah itu, Siti Hajar melihat darah itu akan teringat kepada saya. Kalau teringat kepada saya, dia akan nangis, sedih. Kalau dia sedih akan mengurangi pahala dia, karena dia tidak ridho dengan perintah Allah. Bagaimana? Anak macam mana itu? Betul, sudah dibaringkan depan mata ini. Masya Allah, Nabi Ismail itu tampannya luar biasa. Kalau anak nakal, disembelih bapaknya tega. Nakal, sudah jelek, nakal lagi. Oh, Masya Allah itu. Sudah jelek, nakal, menghabiskan uang. Sudah. Disembelih tega. Ini anaknya begitu tampan, suaranya begitu bagus, akhlak budi pekertinya begitu mulia. Yang paling dia cintai, sangat taat kepada ayahnya. Sekarang sudah berbaring di depan mata. Siapa yang tega nyembelihnya? Maka Nabi Ibrahim itu mau nyembelih itu nangis. Masya Allah, ini anak kesayangan saya ini. Maka tiba-tiba Nabi Ismail mengatakan, ya sepertinya ayah tidak tega nyembelih saya ini. Karena ayah melihat wajahku, gak tega. Maka saya minta wajah saya ini dihadapkan ke lain arah, sehingga kita tidak bertatap wajah, sehingga ayah tega menyembelih saya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dibalikkan, itu dibalikkan bukan ke sini, ke sana. Jadi ditempelkan pipinya itu menghadap ke lain arah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Belum datang, Nabi Ibrahim menyembelih dulu. Dibalikkan, disembelih. Disembelih gak mempan. Pisaunya dipukulkan di batu, langsung pecah. Disembelih lagi gak mempan. Dites lagi di batu, pecah. Maka Nabi Ibrahim marah, hei pisau, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah, ini perintah Allah, kenapa kamu tidak taat dengan perintah Allah? Maka pisaunya berteriak, bisa jawab itu pisaunya. Hei Ibrahim, kamu kira yang taat perintah Allah itu kamu saja? Saya dilarang oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihi salatu wassalam.
Maka datang malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail yang berbaring langsung lanjut, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika ayahnya, istrinya, anaknya satu tujuan, satu fikir, yaitu mencari ridha Allah, jadilah keluarga yang paling dikenang sepanjang masa. Seluruh ketika hari raya itu takbiran semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah puncak pengorbanan seorang ibu, anak dan ayahnya. Dari mana keluarnya keluarga seperti ini? Dari mana keluarnya ini? Keluarnya dari Rabbi habli minas salihin. Ketika ayahnya selalu mendoakan anaknya. Jadi awal kesuksesan sebuah keluarga ketika seorang ayah itu mencintai doa. Kalau sudah mulai mencintai doa, hari-hari doa, sudahlah menjadi keluarga yang hebat. Tetapi bukan doa saja, saya sudah banyak doa tapi nggak ada hasilnya, Pak. Berarti kurang yakin dengan doanya. Doa yang makbul betul itu doa yang didasari dengan keyakinan, didasari dengan kerisauan. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang begitu adil. Saking adilnya pada zaman itu, kekhalifahan beliau sampai harimau tidak ada yang memakan kijang. Saking adilnya tidak ada harimau yang memakan kijang, karena mereka sudah merasa diberikan keadilannya semua. Ketika beliau mau meninggal dunia, itu datang temannya, Tuan Khalifah, ini saya ada uang 1000 dinar emas untuk kamu. Maka beliau mengatakan, buat apa uang ini? Ya buat Tuan, saya sudah mau mati, buat apa? Ya kalau Tuan nggak mau, untuk anak Tuan itu, Masya Allah, anaknya anak khalifah itu bajunya jelek-jelek kayak gembel itu loh, anak Tuan itu miskin-miskin bajunya, jelek, nggak terawat. Anak khalifah tapi nggak terawat. Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang berbeda dengan yang lain. Dia di dalam kamarnya itu ada kuburannya. Jadi kalau malam masuk kuburan, diikat tangannya pakai rantai. Dia nangis itu, Umar, kalau kamu nggak adil, apa pertanggungjawabanmu ketika kamu masuk di kubur ditanya oleh mungkar nangkir nanti? Jadi setiap hari itu nangis sampai subuh, sampai kurus, karena dia mengingat itu bagaimana keadaan di kubur nanti. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan, untuk apa saya kasih anak saya? Kalau anak saya setelah saya mati dia nakal, dia kurang ajar, berarti saya membiayai orang untuk maksiat, saya dapat dosanya juga. Tapi kalau dia setelah mati menjadi orang takwa, wa huwa yatawallas shalihin, wa huwa yatawallas shalihin, nanti orang takwa, orang soleh Allah akan jamin. Kalau Allah jamin, kenapa saya ikut mengurusnya? Jadi ada keyakinan dalam hati ayahnya, kalau anak saya menjadi orang takwa, menjadi orang soleh, Allah akan cukupi semua urusannya. Kadang-kadang orang itu masih pesantren, sudah hafid Al-Quran, sudah hafid hadis, sudah menjadi ustadz, tapi masih ragu-ragu, saya makan apa, bagaimana masa depan saya, nanti kalau saya kelaparan bagaimana, mengemis ke sana, mengemis ke sini. Nah itulah dia itu. Sudah menjadi ahli ilmu tapi tidak ada keyakinan dalam hatinya. Maka Syekh Abu Bakar Al-Jaziri beliau menceritakan ada seorang hafid Quran, ahli hadis, hari-hari mengisi ceramah, hari-hari imam masjid, Qurannya lancar, ngurus 24 jam pesantrennya, santrinya ribuan. Kurang apa? Kemudian datang teman dia, teman
teman mondok dulu, teman mondok yang nggak selesai menjadi pembisnis hebat, jadi orang kaya. Ketika malam mereka berdialog, bercerita-cerita. Setelah cerita-cerita, dia pulang bawa kendaraan yang mewah, uang yang banyak. Maka ulama tadi mengatakan, temanku, seumpama saya dulu nggak sibuk dengan ngaji Quran, seumpama saya nggak sibuk ngurus santri, nggak sibuk dalam keilmuan agama, tentu saya akan bisa lebih kaya daripada kamu. Tapi karena saya sibuk ngurus agama, nggak sempat ngurus dunia, jadi miskin seperti ini. Masya Allah. Maka dia tidur malam. Ketika tidur dia mimpi keluar dari mulutnya ini binatang-binatang, burung-burung terbuat dari emas. Keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ribuan burung keluar. Dia bangun dari tidurnya, semua ayat Al-Quran Allah cabut, tidak ingat walaupun satu ayat. Nah, itu apa? Ketika orang sudah diberi ilmu agama, diberi Al-Quran, tapi tidak yakin dengan Quran. Anaknya sudah Allah tolong untuk belajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, ayahnya kurang syukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang sudah nggak syukur, dicabut nikmatnya. Maka doa yang punya kekuatan itu apa? Doa yang didasari keyakinan. Ya Allah, jadikanlah anak saya orang soleh. Kalau anak saya soleh, anak saya alim, sudah sukses semua urusannya. Jadi itu diceritakan, Masya Allah, bagaimana mahalnya orang itu punya anak yang soleh. Ini cerita kisah nyata. Ada orang ziarah kubur. Ketika dia ziarah kubur, melihat itu, berjumpa dengan ahli kubur. Maka ahli kubur tadi sedang dikubur masing-masing. Tiba-tiba datang satu bingkisan, satu kiriman. Ketika bingkisan tadi datang, mereka berebut, tarik-tarikan, rebutan bingkisan itu sampai cakar-cakaran. Ditarik, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya. Kemudian di pojok kuburan itu ada satu orang tersenyum saja. Maka orang yang mimpi tadi ditegur itu, Tuhan, ini bingkisan dari mana? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, kenapa ahli kubur rebusan bingkisan itu apa sebenarnya? Kemudian yang ketiga, kalau Tuhan santai saja tersenyum-senyum itu kenapa? Maka dia mengatakan, ini bingkisan saya ini adalah bingkisan kiriman dari ahli dunia. Ketika habis sholat, orang-orang mengatakan, ila jami'il muslimin al-fatihah. Nah itu nanti dikirim ke kubur umat Islam itu, ke perebutan itu. Saya aja. Nah kenapa kamu hari itu rebutan? Anak saya di dunia ini hafid Al-Quran. Sehari baca 5 juz, rekening pahala saya lebih-lebih. Jadi kalau orang itu anak yang sesungguhnya, yang paling membahagiakan orang tua, banyak. Ada anak yang membahagiakan orang tua karena ngirim setiap bulan uang, ada, membahagiakan juga. Tapi anak yang paling membahagiakan orang tua adalah anak yang bisa menuntun orang tuanya diajak masuk surga. Itulah mahalnya anak di sana itu. Masya Allah.